ya. Silahkan Mbak Una. Baik. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pukul 14.30, teman-teman semuanya kita mulai aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya dan gambar saya terdengar dan nampak jelas di teman-teman semuanya? Jelas. Kalau oke, jelas ya. Kalau oke, beri tanda jempol. Reactionnya ada tulisan jempol. Oh, Mbak Bunda Hamidah, Mbak Eka, sudah, Mbak Mustia, sudah semua. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassobihi azmain amma ba'du. Selamat siang dan selamat datang di acara Cinta Merdeka, yaitu cinta diri, perempuan merdeka, dan sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka. Semangat ya teman-teman semuanya. Hari ini adalah sebuah acara ya teman-teman, di mana hari ini kita sambut bersama bertepatan dengan tanggal 30 Agustus, masih dalam suasana Hari Kemerdekaan, di mana kita bersama perempuan yang merdeka, yang mencintai diri dengan hati penuh kasih. Kita kobarkan semangat kemerdekaan dalam diri kita. Yang hadir teman-teman hari ini, Masya Allah, saya sangat apresiasi sekali. Terima kasih banyak karena sudah hadir tepat waktu. Maka perkenalkan, saya Rusna Meswari dari Temani Indonesia atau biasa dipanggil Buna. Hari ini saya bertugas sebagai MC dan juga moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, teman-teman semuanya di sini yang meluangkan waktu untuk bergabung, insya Allah di ruang hangat penuh makna ini. Oleh sebab itu, kita mulai hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa a'udzu bika. Jadi hari ini mari kita buka hati kita. Kita hadir utuh dan saling menguatkan karena perempuan yang mencintai dirinya, yang merdeka dirinya adalah fondasi untuk sukses keluarga dan juga peradaban yang kuat. Hari ini saya akan bacakan dulu susunan acara dan juga sebuah quote atau saya bilangnya adalah renungan sosok sukses perempuan yang bisa teman-teman hadirkan. Itu bisa diri kita ataupun sosok orang tua, diri kita sendiri, atau mungkin teman-teman sudah menentukan atau sudah menemukan siapa sih sosok yang menginspirasi teman-teman. Baik, saya izin share screen dulu ya untuk hari ini. Oke. Sesi pembukaan tadi sudah saya buka ya. Untuk sesi pembukaannya tadi saya sudah buka, dan sekarang kita akan fokus ke susunan acara. Nanti kita akan ada acara talk show yang akan diisi oleh para leader komunitas yang menginspirasi. Kita akan perkenalan dulu, lalu talk show, lalu tanya jawab, dan juga sesi penutup. Nah, teman-teman, untuk membuat semangat hari ini, sebelum saya buka apa itu renungan yang bisa kita memfokuskan hari ini, teman-teman boleh nggak tulis nama, asal, dan juga tuh hari ini bagaimana? Bolehkah ditulis?
Maaf Mbak Una, tadi apa nama asal? Nama, asal, dan juga yaitu perasaannya hari ini Oh, bagaimana. oke. Sambil teman-teman tulis, saya akan uh, menghadirkan para leader komunitas kita hari ini. Teman-teman, saya ingin membacakan sebuah renungan sukses perempuan sukses Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di balik setiap kisah sukses perempuan Indonesia, dan kita termasuk perempuan Indonesia pastinya, kita sadari ada sebuah perjalanan yang penuh liku. Bukan hanya tentang pencapaian, tapi tentang keberanian mencintai diri sendiri. Maka bukan sekedar berjuang melawan tantangan dari luar, tapi juga melawan keraguan dalam hati. Sukses bukan hanya tentang gelar atau jabatan, tapi bagaimana perempuan itu berdamai dengan dirinya, berani mengambil ruang dan percaya bahwa dirinya layak untuk bermimpi dan meraih cita-cita. Perempuan Indonesia mengajarkan kita bahwa merdeka bukan hanya soal kebebasan fisik, tapi kebebasan batin untuk memilih, berkreasi, dan mencintai diri tanpa syarat. Nah, di hari ini kita akan menghadirkan 7 narasumber insya Allah. Sudahkah kita merdeka mencintai diri sendiri? Sudahkah kita berani melangkah untuk menjadi versi terbaik dari kita? Karena ketika perempuan merdeka mencintai dirinya, ia bukan hanya mengubah hidupnya, tapi juga menginspirasi generasi dan membangun masa depan bangsa. Maka hari ini kita akan berkenalan dengan para leader ya. Kita akan ada talk show yang mengangkat bagaimana cinta merdeka ya terhadap perempuan yang cinta diri, perempuan merdeka dan sejahtera. Di sini saya akan sebutkan dulu semuanya, lalu nanti masing-masing mengenalkan diri ya. Akan saya pandu. Yang pertama ada Bunda Hamidah dari Magnetik, kemudian ada Bunda Eka dari Sahabat Bersemi, ada Bunda Anini dari Ruang Cahaya Ibu, ada Bunda saya sendiri dari Temani Indonesia, ada Bunda Resi dari Omah Project, dan ada Bunda Unda Prita dari Alunan Bunda, serta ada Bunda Linda dari Mengasihi Sepenuh Cinta. Yuk, kali ini saya turunkan layarnya dulu ya. Kita akan naikkan dulu perkenalan. Silahkan saya mulai dari pertama dari Bunda Hamidah. Oh, terima kasih Mbak Una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Waalaikumsalam. Hamidah Rina Mantiri, biasa dipanggil Hamidah dari domisili saat ini di Balikpapan, Kalimantan Timur. Saya leader dari magnetic.id. Insya Allah, tabarakallah. Selanjutnya kita kenalan dulu sama yaitu dari Bunda Resi ya. Dari kita saya ngacak aja apa ya di layar saya munculnya Bunda Resi dari Oma Project, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Una. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Resi Laila dari Omah Project. Kalau ini saya project keluarga, jadi bukan komunitas begitu ya. Jadi bukan eh, founder komunitas, tapi project keluarga. Begitu. Terima kasih. Masya Allah. Jadi boleh juga nih dikenalin apa namanya komunitas atau proyeknya. Tadi kayaknya Bunda Hamidah, boleh dong. Apa itu magnetik, nanti teman-teman yang baru kenal apa itu magnetik ya kan? Iya, magnetik itu sendiri di akronimnya ada singkatan dari Mata yang Berguna untuk Indonesia Tercinta. Jadi ini adalah sebuah gerakan yang berempati pada orang-orang, baik perempuan, anak-anak, itu yang punya mm, secara fisik, mungkin ada yang kelihatan, ada yang tidak, tapi dia hanya melihatnya dengan salah satu mata saja. Nah, itu bisa jadi karena dari kecil gitu ya, bawaan dari kecil terlahir dengan matanya satu saja, atau yang karena ketika sudah besar atau em, di usia produktif gitu, udah eh, karena ada gangguan kesehatan atau karena kecelakaan. Nah, jadi ini adalah support untuk mereka bahwa kita masih emang punya satu mata, tapi ada banyak manfaat yang bisa kita lakukan. Jadi ini support untuk teman-teman bahwa eh,
untuk meningkatkan lagi kepercayaan dirinya, kemudian memberikan informasi-informasi. Zaman sekarang memang ada banyak ya dari media sosial itu membantu sekali untuk teman-teman tahu bagaimana mencari dukungan untuk ini atau kemana sih, di mana sih ada pembuatan mata palsu seperti itu. Tapi Hmm. juga memberikan dukungan bahwa kita harus filter informasi. Jadi informasi-informasi mana yang tidak benar, informasi mana yang bisa diandalkan. Jadi dukungannya seperti itu. Wah, Masya Allah, terima kasih Bunda Hamidah. Kita lanjutkan sama Bunda Prita. Nah, silakan dari alunan Bunda. Ya, terima kasih Buna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, leaders semua dan kawan-kawan. Saya Prita Anissa, biasa disapa Unda Prita atau Unda aja atau Teh Prita, Mbak Prita, bebas ya. Saya dari alunan Bunda, seni memainkan fitrah peran Bunda. Di sini kami memfasilitasi para perempuan untuk berdamai dengan dirinya, berdamai dengan emosi dirinya, kemudian memaknai peran perempuan dalam Islam, kemudian memantik fitrah Bunda yang sudah Allah install dalam dirinya, sehingga bisa memaksimalkan peran sebagai hamba Allah, sebagai istri, sebagai ibu, dan juga bagian dari masyarakat. Begitu, Mbak Una dan kawan-kawan. Masya Allah, luar biasa dari alunan Bunda juga ya. Selanjutnya kita beri tanda love. Selanjutnya dari Mbak Eka, dari Sahabat Bersemi. Silakan Mbak Eka. Enggak di Oke, Udah. udah. Halo, Assalamualaikum kakak-kakak leader. Perkenalkan, saya Eka Mustikasari, saya dari regional Batam, dengan komunitasnya Bersemi bersama Cerdas Emosi. Jadi Bersemi itu bersama Cerdas Emosi, tapi dengan Instagram kita namanya Sahabat Bersemi gitu. Jadi kita nyari sahabat untuk sama-sama belajar untuk lebih cerdas dalam mengelola emosi, terutama saat menjalani peran ibu di rumah gitu. Nah, jadi saat ini eh, kegiatan bersemi itu kita lebih fokus gimana para ibu tuh lebih mengenali emosi dirinya sendiri dulu gitu dan mengisi tangki-tangki bahagianya di rumah melalui kegiatan di komunitas bersemi gitu. Halo. Wah, Masya Allah. Terima kasih Mbak Eka. Kita lanjutkan yaitu ke Bunda Roslinda ya. Dari Mengasihi Sepenuh Cinta di layar saya langsung muncul Bunda Roslinda. Silakan Bunda. Mbak Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. kedengaran, Kak? Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para leader Roda dipanggil Linda. Saya dari jadi dalam komunitas ini Pak, jadi bukan hanya membahas ASI dan MPASI, tetapi juga kami juga. Wah, terpental. Nanti kita lanjutkan ya. Sepertinya Bunda Lindanya lagi dalam perjalanan. Kita lanjutin aja ya ke yaitu yang belum kayaknya Bunda Andini nih dari Ruang Cahaya Ibu. Belum ya? Yang terakhir silakan Mbak Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Andini dari Ruang Cahaya Ibu. Kami bergerak di bidang komunitas kesehatan mental dengan benang merah yang sama, yaitu pengaruh emosi terhadap kesehatan fisik. Jadi kami berlima mempunyai keluhan yang sama gitu ya. Jadi kita nggak apa ya baru sadar bahwa 60% penyakit apa ya penyakit yang kita alami selama ini ternyata 80% itu berasal dari regulasi emosi yang belum baik. Oleh karena itu, kami ingin belajar bersama-sama sehingga memberikan edukasi tentang pentingnya mengenal emosi diri sendiri. Jangan sampai atau apa ya, kalaupun udah kena penyakit fisik, tapi kita bisa sama-sama mengenal lebih dalam bahwa itu adalah sinyal dari Allah untuk kita tazkiyatun nafs gitu, Mbak. Terima Ah, kasih, Mbak. Masya Allah, menarik sekali.
Semuanya di SDGs 3 ya, Masya Allah. Kita lanjutkan ke Balinda, tadi soalnya terpental, silahkan Balinda dari Mengasihi Sepenuh Cinta. Bisa? Sudah jelas kan? Oh, sudah. Oke. Jadi saya ulang ya. Saya Roslinda, sering dipanggil Linda. Saya dari komunitas Mengasihi Sepenuh Cinta. Jadi komunitas ini dengan tagline bersama Bunda menemukan bahagia. Jadi dalam komunitas ini kita membersamai para bunda yang sedang masa-masa menyusui dan MPASI. Kami membersamai mereka bukan hanya belajar ASI dan MPASI, tapi juga bagaimana mengelola ruang batin bunda di masa-masa sulit itu kan 2 tahun pertama itu masa-masa struggle ya. Jadi insya Allah di komunitas kami membersamai para bunda melewati masa-masa itu. Terima kasih. Masya Allah. Dan yang terakhir saya belum mengenalkan ya, saya Rusna Miswari, biasa dipanggil Buna. Saya dari Temani Indonesia. Temani Indonesia itu fokus pada yaitu bagaimana perempuan Indonesia mengenal dirinya, ya. Kemudian bagaimana mereka mengelola atau meregulasi emosi. Tapi saat ini Temani Indonesia sedang hiatus dulu. Insya Allah akan mulai kembali nanti dan mulai aktif kembali. Jadi hiatus sekejap. Baik, ini semuanya adalah bagian dari kebanyakan dari SDGs 3 ya, yaitu tentang kesehatan mental. Luar biasa sekali dan ini sangat menginspirasi. Oleh sebab itu nih teman-teman semuanya, buat saya nih hari ini adalah hari yang ini kita akan sangat deep sekali insya Allah ya untuk membicarakan talk show ya. Ini karena talk show ini adalah sesi utamanya kita. Sesi utamanya kita yaitu bagaimana kita cinta merdeka, mencintai diri kita, perempuan yang merdeka dan sejahtera. Tagline-nya itu adalah merdeka dengan diri kita dan bagaimana kita bisa mendengarkan cerita dan inspirasi dari para narasumber ya, dari leader-leader komunitas ini tentang bagaimana mereka memaknai cinta dirinya, cinta diri, merdeka dari keterbelengguan contohnya, atau bagaimana memiliki dari luka batin, dan juga berdaya di tengah tuntutan kehidupan. Kita mulai aja dulu ya teman-teman dari cerita dari teman-teman. Sebenarnya ini ada 5 pertanyaan, tapi saya akan ekstrak untuk lebih natural. Yang pertama, teman-teman nih selama menghadapi momen ini, sampai di saat ini, sampai di detik ini, sampai dengan Indonesia merdeka di usia ke-80, dan teman-teman setiap tahun merayakan kemerdekaan 17 Agustusan. Pertanyaan ini tuh fondasi kalau menurut saya. Apa arti merdeka bagi kita sebagai perempuan Indonesia hari ini? Dan menurut para leader, teman-teman leader komunitas di sini, apakah sudah benar-benar bebas untuk memaknai cinta merdeka, cinta diri, dan perempuan yang merdeka untuk dirinya utuh serta sejahtera? Sederhana ya, tapi mikir gak sih pertanyaannya? Silakan, saya mulai dulu deh dari Bunda Hamidah. Nanti bisa tektokan juga, nanti saya akan tetap pandu ya teman-teman. Silakan. Iya, pertanyaannya Hati ke dalam. hati loh ini loh, hati ke hati. Pertanyaan dalam dan berat ya, Bunda. Arti merdeka. Itu kemerdekaan memang tiap tahun kita rayakan ya. Agustus itu jadi kayak pengingat, bukan berarti kalau sudah 80 tahun kita merdeka, apakah benar-benar merdeka. Tapi merdeka itu harus sesuatu yang diperjuangkan. Untuk diperjuangkan untuk tetap selalu merdeka, masih bertahan itu kemerdekaannya. Kalau kemarin dengan adanya komunitas ibu profesional, kita punya pilihan yang awalnya tidak biasa gitu, untuk jadi ibu rumah tangga. Kemudian sekarang kita bergabung dalam komunitas yang ada temannya, banyak teman-temannya merasakan, akhirnya kita merasa punya pilihan, dan itu artinya kemerdekaan. Kita sudah punya kemerdekaan untuk itu. Kalau balik ditarik ke komunitas atau gerakan yang saya inisiasi, merdeka juga artinya memerdekakan. Jadi ketika saya sampaikan teman-teman bahwa
nggak harus loh kalau terlahir dengan kondisi seperti itu atau ada kecelakaan dengan matanya terus kita merasa berkurang sebagai perempuan gitu. Jadi harus cari mata palsu, berusaha untuk estetik tampil di depan. Berarti kita belum merdeka gitu. Karena kita masih pakai standarnya orang lain tentang kita tuh perempuan seperti apa. Tapi saya juga memerdekakan bahwa memang ada yang kebutuhannya bahwa saya harus diterima oleh keluarga saya jika saya tampil sealamnya mungkin gitu. Jadi ya merdeka adalah kita juga memerdekakan orang lain punya pendapat yang sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan hidup yang sendiri. Jadi merdeka itu memerdekakan. Masya Allah, dari Bunda Hamidah, merdeka itu memerdekakan, kemerdekaan memilih, ya kan? Dan bagaimana membawa komunitas menjadi sebuah platform ya, untuk membantu juga untuk menginspirasi yang lain. Masya Allah. Kita langsung ke, kalau Mbak Resi nih, dari Omah Project gimana? Kan ini project ya kan, pasti keluarga dong Mbak Resi. Kalau dari Mbak Resi gimana nih? Lebih ke private ininya. Ya, baik Mbak Una. Ya, ini memang pertanyaan yang agak mikir ya. Dan alhamdulillah pertanyaan itu sudah ditanyakan tahun lalu waktu festival waktu itu ya. Terus di awal membuat project ini. Jadi dan jawaban kami sampai saat ini masih sama gitu. setia ya. Arti merdeka bagi kita gitu waktu itu. Nah, kemudian waktu itu kita ngobrol dengan keluarga gitu ya. Nah, mengapa kita mengambil project ini? Jadi project kami sekeluarga itu adalah intinya sebenarnya merubah pola hidup yang sebelumnya kurang sehat gitu ya, menjadi pola hidup yang sehat. Jadi ada 3 gerakan utama, yaitu olah rasa, olah raga, dan olah jiwa gitu. Itu dan kami sepakat untuk belajar bareng ke sana, dan ini project yang sangat panjang gitu, project yang terus menerus dilakukan, bukan durasi yang pendek begitu ya. Nah, tentang merdeka tadi, kami bersepakat bahwa merdeka itu menjadi diri kami sendiri, menjadi keluarga kami sendiri yang punya ciri khas, yang punya karakteristik masing-masing, dan bahagia dengan apa yang kita sepakati bersama, kita ambil langkah bersama dan bisa membahagiakan gitu. Itu Masya Allah. dari yang disepakati begitu. Jadi merdeka menjadi diri sendiri, memiliki keunikan ya, betul ya. Kemudian juga apa namanya, ciri khas. Maksudnya keunikan di sini adalah memiliki ciri khas ya. Masya Allah. Nah, selanjutnya nih ya teman-teman, jadi ternyata setiap kita tuh punya, baik dari project maupun komunitas mungkin ataupun peran dirinya tuh punya maknanya masing-masing. Masya Allah, ini baru 2 ya. Kita lanjutkan lagi ke Mbak Prita dari Unda, silahkan. Ya, bismillah. Jadi namanya kita di Ibu Pembaharu ya, sama leaders yang lain insya Allah sepakat bahwa di Ibu Pembaharu dari rumah untuk dunia pasti sama-sama memaknai kemerdekaan ini dengan makna yang sama. Seperti yang disampaikan sama Mbak Hamidah gitu ya, bahwa kita itu merdeka dan memerdekakan gitu ya. Jadi mulai dari memerdekakan diri, kemudian akhirnya membantu memerdekakan, meluaskan kemerdekaan ini kepada orang lain. Kalau di Alunan Muda sendiri, karena berkaitan dengan memakai putra bunda seperti yang tadi disampaikan di awal, ada kaitannya dengan berdamai dengan emosi diri, maka merdeka ini adalah bagaimana kita berupaya untuk melepas belenggu dalam diri, belenggu-belenggu emosi yang selama ini membatasi diri kita. Yang bisa belenggu emosi ini kan bisa jadi mental block ya buat kita. Bagaimana kita jadi enggan untuk berkembang, enggan untuk bersosialisasi, enggan untuk belajar dan lain-lain, menyalahkan diri, menyalahkan masa lalu dan lain-lain. Nah, di sini makna merdeka adalah bisa melepaskan itu. Dan tidak hanya melepaskan diri sendiri dari belenggu masa lalu, tapi bagaimana tadi memerdekakan, membantu memerdekakan orang lain yang memiliki tantangan yang sama untuk bisa tadi melepas itu semua agar bisa bertumbuh bersama kawan-kawan yang lain sehingga menemukan dirinya yang selama ini dianggap hilang. Ya, relate lah sama pendapatnya Mbak Hamidah tadi.
membandingkan dirilah dengan orang lain ya, dan lain-lain itu kan akibat dari ada sedikit banyaknya pengaruh dari tadi mental block ya dan lain sebagainya. Maka ketika belenggu beban-beban batin di masa lalu itu sudah diurai, ya insya Allah akan lebih mudah untuk bisa menemukan dirinya sendiri, potensi dirinya, dan akhirnya bisa berbunga gitu ya, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Seperti itu kurang lebihnya, Masya Allah. teman-teman. Baik, terima kasih Unda. Jadi makna melepaskan untuk bertumbuh sama ini hilang, si dirinya keluar ya, yang dari hambatan-hambatan itu, sehingga setelah kita sudah merdeka, maka kita juga memerdekakan, membantu orang lain untuk memerdekakan ya. Itulah perempuan Indonesia, Masya Allah. Kita lanjutin, Mbak Eka dari Sahabat Bersemi, dan muncul di layar saya soalnya. Insya Allah itu yang diucapkan sama kakak-kakak barusan tuh sudah mewakili seluruh ungkapan di hati sebenarnya ya, Bunda. Tapi kalau kita lihat di KBBI itu merdeka itu kan artinya kan bebas, tidak terikat dan tidak bergantung pada orang lain ya. Tapi kalau buat aku pribadi mereka itu tuh lebih dari sekedar bebas gitu ya. Jadi kalau kita perempuan itu eh, kita tuh harus punya ruang yang cukup untuk diri kita sendiri dan untuk merasa cukup gitu. Jadi kita punya kebebasan untuk memilih jalan kita sendiri tanpa dihantui rasa bersalah. Jadi kalau di bersemi itu kita kan, aku tuh banyak melihat ibu-ibu yang sebenarnya tuh pengen merdeka dari eh, apa ya rasa bersalah gitu loh Bunda. Jadi banyak ibu-ibu yang sampai saat ini tuh masih merasa eh, kalau aku melakukan ini tuh punya rasa bersalah gitu. Kayak kalau aku lakuin ini kayaknya layak nggak ya, boleh nggak ya gitu. Jadi masih banyak perempuan dan ibu yang merasakan emosional seperti itu. Nah, jadi merdeka itu perasaan yang tidak cukup, maka merdeka dari perasaan nggak cukup sebagai seorang ibu gitu kan. Sama kayak tadi ada ekspektasi sosial, sama yang seperti disampaikan Unda Prita tadi, kalau masih terbawa ekspektasi sosial yang orang pengennya kayak gitu, oh aku layak nggak ya kayak gini, aku salah nggak ya kayak gini gitu. Jadi masih ada perasaan-perasaan yang banyak seperti itu di lingkaran kita gitu. Nah disitulah kita bergerak bersama menguatkan sesama perempuan gitu ya, agar bisa lebih cerdas. Kalau di bersemi ya kita lebih cerdas mengelola emosi sehingga kita bisa eh, berdiri sendiri gitu loh, merasa layak dan tenang mendampingi anak-anak di rumah. Jadi kalau kita tarik lagi ke semangat kemerdekaan itu bagi aku eh, lebih banyak melawan rasa ya, melawan rasa tak layak, melawan standar yang seringkali dibuat oleh lingkungan gitu. Jadi gerakan perempuan hari ini itu adalah gimana kita lebih dulu memerdekakan diri kita sendiri gitu, supaya kita bisa lebih kuat mendampingi keluarga dan kita juga jadi lebih bisa kuat berkontribusi di masyarakat, apalagi dengan kondisi negara kita yang saat ini ya, Bunda. Jadi kita harus Betul. mulai dulu dari rumah gitu. Masya Allah. Tahu nggak Mbak Eka? Yang Mbak Eka sampaikan itu akan relate sekali ya dengan pertanyaan kita yang kedua. Ini teman-teman semuanya ya, nanti ini bisa saling para narasumber berbagi pengalaman baik pribadi maupun komunitas maupun hal-hal yang menginspirasi. Bagaimana dengan semangat 45 ketika kita ingin merdeka dan kita menikmati hari kemerdekaan secara nasional, bagaimana kita mengangkat kembali, saya jadi ingin meleleh ya kan, mengangkat kembali harga diri perempuan untuk bisa merasa layak, cukup, dihargai, tidak terabaikan, justru dengan semua perannya bisa dikeluarkan. Nah, nanti kita pertanyaan kedua. Tapi sebelum itu masih ada narasumber yang pengen saya ketahui. Mbak Linda dari Komunitas Mengasihi Penuh Cinta, silahkan. Bisa, Mbak Linda? Kalau oke, Jelaskah suara saya? jelas. Jelas, jelas ya. Semoga sinyal aman, hitam, damai ya. Yuk, Iya, ya. Mohon maaf masih di jalan. nggak apa-apa. Jadi kalau menurut saya, merdeka itu ketika kita bebas, ketika kita sudah mampu melawan ego kita, menaklukkan ego kita, ketika kita sudah bisa mencintai diri sendiri, ketika kita
sudah mampu mensyukuri apapun pergiliran takdir yang Allah pergilirkan. Jadi dan setelah itu kita mampu menebar manfaat untuk orang banyak. Meskipun mungkin kita masih berjuang mempertahankan kemerdekaan karena setiap kita kan punya kondisi yang terus berubah ya. Jadi kita pun tetap berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan itu, tapi kita juga terus menebarkan manfaat seperti tagline Ibu profesional gitu, yang merdeka dan memerdekakan. Kira seperti itu. Terima kasih. Waduh, ini saling melengkapi ya, Masya Allah. Di sini ditambah cinta diri sendiri, mensyukuri, menebar manfaat, sama ya dengan tadi memberdayakan ya kan. Meskipun sedang berjuang ya, Masya Allah. Seperti tadi kita juga bilang, kita berjuang terus ya kan, berjuang. Nah, selanjutnya Mbak Andini sudah senyum-senyum. Silahkan Mbak Andini dari Ruang Cahaya Ibu. Nanti di closing sama saya. Silakan. Iya, menurut saya pribadi, karena saya mengalami ya Mbak, bahwa merdeka itu bebas dari perasaan menjadi korban. Jadi selama ini saya pribadi mengalami yang namanya mental korban. Jadi saya merasa korban terus ya. Jadi itulah yang saya alami. Jadi mempunyai penyakit fisik yang mengganggu gitu ya, mengganggu aktivitas dan sebagainya. Saya ingin eh, teman-teman juga aware bahwa apa ya, kita jangan sampai gitu memelihara yang namanya mental korban, karena sebagaimana yang telah Allah ini ya, apa telah Allah utus bahwa kita tuh adalah, semua insan itu adalah khalifah gitu ya, termasuk untuk dirinya sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita eh, remote emosi kita dipegang oleh orang lain gitu. Jadi arti mereka menurut saya adalah kita bebas dari mental korban gitu. Jadi kita memimpin diri sendiri untuk menuju kebaikan yang telah Allah berikan untuk kita, menuju ketenangan hidup yang sudah Allah janjikan gitu ya. Bagi orang-orang yang tenang, Allah akan menjanjikan surga insya Allah. Begitu sih Mbak. Terima kasih. Insya Allah, teman-teman, sudah 6 narasumber tadi disampaikan. Sebenarnya teman-teman, saya tuh bersyukur sekali di hari ini saya bisa jadi MC, jadi moderator, dan juga ingin berbagi cerita dan pengalaman saya. Buat saya, teman-teman di sini, para narasumber dan juga member yang hadir di sini adalah sebuah jawaban dari doa-doa saya. Jawaban yang indah, memaknai kata merdeka. Jadi, teman Indonesia, selama dari dibentuk sampai dengan saat ini, kita fokus di menemani perempuan Indonesia ya, untuk mengenal dirinya, cara meregulasi emosi, dan juga mengelola emosi. Kami fokus di hal tersebut. Akhirnya kami ada bertiga setelah terpilih, dan akhirnya dari hati ke hati bagaimana kita memaknai merdeka. Saya mulai dengan diri saya, Masya Allah, Tabarakallah, karena dari teman-teman tadi sudah menyampaikan seperti jawaban doa-doa, mungkin tidak hanya saya, tapi teman-teman semua yang ada di ruangan Zoom hari ini. Buat saya, kumpulan dari teman-teman ini adalah sebuah jawaban yang sangat dalam tentang makna untuk memerankan kehidupan kita untuk bagaimana menjadi mental pemenang. Teman-teman di sini luar biasa, para leader di sini luar biasa bagaimana menjadi mental pemenang. Teman-teman juga di sini menjadi mental pemenang. Kalau tadi Mbak Eka bilangnya adalah untuk tidak menjadi mental korban, berarti menjadi pelaku. Kalau saya bagikan connecting the dot-nya itu ya, bagaimana kita mengenal diri kita, mencintai diri kita. Kalau back lagi ke teman Indonesia, teman-teman, kita hiatus 2 tahun karena leadernya saya. Kenapa kami memilih merdeka? Karena saya juga ingin memerdekakan diri saya. Bagaimana saya
teman-teman, saya berjuang selama 2 tahun ini. Kenapa saya susah sekali punya anak? Dari A sampai Z saya sudah ubah semua pola hidup, mental. Sebagai pejuang garis 2, sesudah ke dokter dari dalam dan luar negeri, apa yang perlu saya merdekakan, apa tindakan yang salah, bagaimana saya menerima takdir ketika akhirnya saya berobat ke 3 negara dan dokter bilang di usia saya yang mungkin masih belum mencapai usia 40, saya dinyatakan sudah premenopause, teman-teman. Dan setelah saya dinyatakan disebut dengan dysmesis dysmesis ovarium reserve, dan saya akhirnya menjalani IVF in vitro fertilization, ya, in vitro fertilization. Saya sudah menjalani itu selama 4 kali cycle IVF. Ternyata masih belum. Bagaimana saya berjuang memerdekakan diri saya, yang tadi memerdekakan diri sendiri, menerima takdir baik dan takdir buruk Allah, itu adalah sebuah penerimaan. Dan bagaimana mempersiapkan mental kita menjadi pemenang, bagaimana tetap harmonis dengan keluarga, bagaimana mempersiapkan mensyukuri tadi ya, ketika Bunda Linda bilang, tapi tetap bisa menebarkan manfaat, dan juga bagaimana kita tetap semangat. Ini bukan hanya cerita dari saya pribadi, tapi saya yakin bahwa banyak sekali teman-teman yang mengalami hal-hal yang terkait dengan bagaimana memerdekakan diri sendiri dan bagaimana kita juga tetap merdeka di tengah ujian-ujian yang sedang kita hadapi. Jadi kalau saya bilangnya, ya Allah, sekarang bukan momennya lagi untuk mengadu kesedihan atau mengadukan kebahagiaan kesedihan yang saling tumpang tindih, tapi bagaimana memerdekakan diri kita secara utuh, namun tetap merdeka dan tetap positif, sehingga insya Allah akan ada keajaiban-keajaiban yang akan Allah berikan. Maka dilanjutkan dengan pertanyaan kedua, dengan ujian-ujian. Pasti teman-teman semua di sini juga punya ujian-ujiannya. Bagaimana teman-teman tadi ya, yang dari Mbak Eka tuh langsung masuk tuh. Bagaimana teman-teman tetap semangat nih, merdeka. Bagaimana bisa mengangkat kembali nih harga diri, ya kan? Perempuan untuk merasa layak, cukup, dan tidak terabaikan. Silakan mau siapa dulu nih. Sekarang ini bebas. Jadi sesinya udah mulai menyebar. Silahkan para narasumber mau siapa dulu. Saya beri kesempatan. Atau masih mau ditunjuk dengan saya? Saya dulu boleh? Oh, silahkan Bunda Hamidah. Ya, ini balik lagi tentang perempuan menganggap dirinya ya, persepsi tentang dirinya. Jadi kalau kemerdekaan ini, apakah kita harus nunggu gitu orang ngakuin iya kamu merdeka, tapi memang harus kita yang mengusahakan, kita yang mengupayakan, dan mengupayakan itu memang kadang-kadang kita tuh perlu banget validasi dari orang lain, dari perempuan orang lain. Jadi jargon women support women itu bukan semata-mata jargon ya gitu, tapi benar-benar diwujudkan. Dan kita sebagai orang Indonesia ini perlu sekali melatih bagaimana memberi umpan balik, bagaimana memberi feedback, baik kita sebagai ibu kepada anak-anak kita, perempuan sebagai kepada teman-teman kita sesama perempuan gitu. Karena seringkali karena mungkin kita dulu terbiasa dalam lingkungan yang sering kali mengkritik, sering kali ini kita perlu melatih itu ya, karena kita tidak terbiasa mendengar pujian, kita terbiasa mendengar kritikan, kita pun akhirnya harus melatih diri kita untuk membiasakan memberi apresiasi dengan jelas gitu, spesifik, gak cuma sekedar oh ya kamu keren, kerennya karena apa gitu. Tapi kita tahu apa yang harus uh, diberi apresiasi dan bagaimana memberi umpan balik yang saling menguatkan. Kalaupun itu kritikan, itu yang saling membangun. Dan menurut saya itu hal komunikasi yang dasar yang perlu dilatihkan gitu. Karena sekarang banyak yang bilang generasi yang sekarang ini haus banget ya validasi. Kenapa? Karena orang tuanya kurang memberi. Nah, orang tuanya siapa? Mungkin seusia kita ya. Kita kan udah zaman ibu-ibu nih sekarang. Udah punya punya ponakan-ponakan, punya anak-anak gitu. Jadi menurut saya caranya adalah supaya kita merasa layak, merasa cukup, tidak merasa terabaikan.
belajar mengapresiasi diri, belajar memberi feedback juga, membiasakan dan saling mendukung satu sama lain lingkungan yang tepat gitu. Kalau sudah ada dalam lingkungan yang tepat, tapi kita tidak melatih, itu nanti kebaikannya hanya berhenti di kita aja, tidak menular ke yang lain. Itu dari saya. Oke, jadi kalau dari Bunda Amida, umpan balik untuk melatih memberi apresiasi ya. Ini boleh saya pantik ya, mungkin nanti teman-teman bisa menyampaikan ya. Em, Mbak Amida, kalau misalnya kan dikatakan haus validasi ya. Kalau di kita banyak haus validasi, kemudian contoh konkret misalnya nih, untuk memberikan apresiasi yang saling menguatkan itu sederhananya misalnya, tapi itu bisa nancep gitu, bisa long term, itu contohnya misalnya kayak gimana dari pengalaman Mbak Hamidah misalnya untuk memberikan umpan balik tersebut. Ya, kalau misalnya di teman-teman saya yang diantara pakai ini ya, pakai mata Mm, penghasilan yang tidak, terus mm, merasa tiba-tiba ada yang mm, komen, sebenarnya komennya sederhana, tapi karena kok nancepnya sama orang lain yang kita nggak tahu kondisinya gitu. Jadi mm, eh, kitanya belajar untuk nggak baper ketika baca tulisan orang lain. mm. Kemudian kita yang menuliskan tanpa maksud apa-apa, kita harus segera mengkonfirmasi bahwa apa yang kita maksud seperti ini. Dan itu mensupport bahwa apa yang terjadi pada saya mungkin berlakunya sama saya, belum tentu itu terjadi sama Anda. Jadi jangan jadikan standar kita gitu. Dan mengapresiasi orang lain adalah eh, teman-teman ada dalam posisi sekarang pasti juga karena sesuatu. Pasti ada hal kebaikan di sana yang berbeda dengan apa yang saya hadapi. Gitu. Jadi jangan melihat apa yang saya lakukan ini, saya bertanya, kalau misalnya di dalam grup itu Mm. adalah menanyakan, "Eh, mata saya ini nggak enak nih, sekarang kayaknya udah kekecilan, harus balik lagi nih ke tempat pembuat mata. Tapi ini bagus nggak sih?" Sepele itu cuma nanya, ini masih bagus nggak sih, masih layak nggak sih? Tapi bagi orang yang nggak punya ini, dia ngerasa tersakiti dengan pertanyaan kayak gitu. Dia ngerasa tidak disupport. Oh, jadi sekarang itu yang bagus adalah yang pakai ya. Eh, jadi sering membagikan bahwa sering ajak ngobrol, memberi feedbacknya adalah dengan bahwa ini saya ceritakan latar belakangnya. Kadang-kadang kita hanya mendengar secuplik, kenalnya juga chat yang tidak itu di grupnya isinya orang-orang stranger gitu ya, orang-orang tidak dikenal. Nggak pernah kita curhat gitu. Mm. Jadi jangan segera menjudge. Jadi ketika ada orang yang share, harus segera ditanggapi itu. Sesimpel itu ya, jawab chat di sana itu adalah apresiasi bahwa kita mau meluangkan waktu, merespon dia, memberi reaction, membalas. Dan untungnya kita kan udah terbiasa di komunitas ibu Mm. profesional ada dalam WhatsApp grup ya, Mm. terbiasa tuh. Nah, jadi ketika masuk ke grup itu, ketika tidak ada yang menjawab tuh saya ngerasain nggak enak loh dibeginikan, gitu. Nggak enak banget. Jadi harus memberikan feedback. Ketika ada yang bertanya, ketika ada yang menyapa, bahkan ketika hanya menyapa selamat pagi, apa kabar, itu harus direspon. Kita nggak tahu apa yang dia hadapi teman saya, itu kita tidak tahu gitu. Nanti belakangan kalau dia hilang dari grup, ya kita baru belakangan ngerasa, coba kemarin saya respon ya, coba kemarin saya tanggapi ya, gitu. Nggak harus nunggu orang lain duluan, tapi ya nggak apa-apa kita aja yang duluan. Jadi memberi feedback itu sesederhana itu contohnya Bunda. Memberi respon dari sapaan orang-orang di grup yang kita kita punya. Mbak Hamidah tuh bagus banget ya, berarti umpan balik ini untuk meningkatkan tadi ya, itu perlu membangun kesadaran, betul ya? Berarti kita perlu, ya nggak sih? Berarti kita perlu Ya, membangun kesadaran, kesadaran itu jadi ya, itu dulu ya. Karena saya juga ngerasain loh Mbak Hamidah, apa yang Mbak Hamidah sampaikan. Jadi ketika buat saya nih pejuang garis dua, ketika saya membuat teman nih, kayaknya nih masalah di emosi saya nih. Tapi setelah emosi saya baik, semuanya it's okay, fisik saya semuanya udah bagus, dokter bilang oke, semua saya perbaiki, di titik akhir tuh suatu pukulan kan, udah kemana-mana, bem gitu kan. Dokter bilang kamu sudah masuk perimenopause, bentar lagi kamu dua tiga tahun lagi kamu akan menopause, maka kamu harus cepat nih melakukan bayi tabung. Bukan hanya satu, dua, tiga, sampai keempat, dan akhirnya saya memutuskan begini, saya perlu hiatus. Ini udah stranger banget, saya bilang komunikasi memerdekakan diri saya. Otomatis teman-teman tahu ya, pernikahan juga bagaimana nih untuk tetap wah gitu kan, tetap stabil gitu maksudnya. Yang mau saya ini gini Mbak Hamidah, teman-teman semuanya. Menarik yang tadi Mbak Hamidah bilang, yang memberi apresiasi umpan balik. Itulah kenapa Mbak Hamidah saya bukan kabur dulu ya. Saya tidak melakukannya di Indonesia.
karena pertanyaan sepele yang perlu nggak sih aku cerita perjuangan aku? Kayaknya nggak dulu deh, karena orang nggak ngerti gitu loh. Apa perlu didetailin ya? Apa perlu dibuat media sosial untuk ini? Nanti dulu, sabar. Karena yang tadi Bunda yang sampaikan juga bahwa kita sedang merdeka, Mbak Linda bilang ya, merdeka dan sedang berjuang, berjuang terus gitu. Akhirnya saya memutuskan, oke, saya kalau Mbak Hamidah lingkungan udah bagus nih kan. Waduh, di Indonesia waktu itu ya, 2 tahun perjuangan, aduh lingkungan nih nggak ini. Akhirnya saya memutuskan benahi merdekakan diri saya melakukannya di Malaysia ya kan, di Malaysia, di Thailand sama di Singapura. Makanya saya pindah tuh ke IP Asia. Di sana kan energinya baik, terus lingkungannya juga baik. Jadi malah pejuang garis 2 di sini tuh disupportnya luar biasa. Itu yang oh, lingkungan itu mendukung sekali ternyata gitu kan. Jadi relate sekali loh Mbak Hamidah dengan kondisi merdeka yang sedang saya maksud itu, dan ternyata relate ya. Semoga sama teman-teman juga relate gitu. Dan ini wah luar biasa sekali gitu. Jadi ada jawaban yang Masya Allah ya, bagaimana membangun kesadaran, memberi apresiasi, tidak hanya harus dinasehati, cuma senyum, apa yang bisa dibantu, it's so really meaningful. Ya kan? Yang tadi Mbak Hamida juga bilang, kita nggak tahu apa yang sedang dihadapi oleh orang tersebut gitu. Oke, kita lanjutkan. Kalau dari Unda sama nanti udah Unda sama Mbak Eka ya, sama Mbak Linda ya, ini gimana nih? Untuk tetap berharga ya kan, terus semangat merdeka, merasa layak, cukup, dan juga tidak terabaikan. Silakan. Satu ayat yang jadi pegangan untuk saya ketika lagi insecure gitu ya, lagi mungkin harga dirinya lagi rendah adalah Al-Baqarah ayat 30 ya, kalau nggak salah nanti kita cek sama-sama. Di situ Allah menyampaikan bahwa Allah akan menciptakan manusia yang nantinya akan merusak bumi gitu ya. Nanti dibaca ya kawan-kawannya ininya lengkapnya. Ini kurang lebihnya seperti itu kan. Terus Allah bilang apa? Sesungguhnya aku maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui gitu ya. Di saat malaikat meragukan manusia menjadi khalifah di muka bumi, Allah begitu menaruh kepercayaan besar sama kita untuk menjadi khalifah. Bukan hanya kepada Nabi Adam, tapi ke seluruh umat manusia. Seperti yang disampaikan sama Teh Andin tadi di awal gitu, kita itu khalifah gitu. Siapapun kita semua di sini leaders, teman-teman peserta, kita semua adalah khalifah di tantangan hidupnya masing-masing. Kadang ada kalanya memang kita melihat orang lain kok mereka bisa begini, mereka bisa begitu sehingga harga diri turun. Tapi lihat lagi ke dalam diri kita, apa potensi yang Allah berikan sama kita. Saya berikan sedikit analogi. Misalnya ada 3 jalur, jalur A, B, C yang dilalui oleh A, B, C. Jalur yang A itu hujan deras, yang jalur yang kedua yang B jalan berbatu. Jalan yang C misalnya jalannya licin. Si A ngelihat ke yang B, kok dia nggak ada hujan ya, cuman ada batu. Aku pengen deh ada batu kayak dia. Nggak bisa, kenapa? Karena Allah sudah menaruh ke perbekalannya si A ini payung. Jadi cocoknya perbekalan dia, potensinya dia di jalur yang A. Sedangkan yang B jalan bebatuan, Allah bekali dia sepatu yang kuat gitu ya untuk menginjak batu-batu yang cukup tajam. Begitu juga dengan yang C. Kenapa jalanan licin? Karena Allah bekali juga dengan alas kaki yang sekiranya dia mampu untuk melewati itu semua. Jadi kita semua Allah berikan potensi, Allah berikan kemampuan tadi sebagai khalifah, hanya saja seringkali semua itu ketutup. Nikmat-nikmatnya Allah itu ketutup karena ya tadi di awal yang saya bahas tentang merdeka itu ada belenggu emosi, ada mental block dalam diri yang akhirnya menutup semua kebaikan-kebaikan yang sudah Allah berikan. Jadi untuk menumbuhkan harga diri kita bisa kok memaknai lagi ya tadi ya salah satu ayat yang penguat, atau mungkin teman-teman punya ayat-ayat favorit yang teman-teman tuh ngerasa Allah tuh lagi nguatin aku deh, Allah lagi ngomong sesuatu sama aku. Nah di situ bisa jadi penguatan karena apa yang tercantum di Al-Quran, apa yang Allah sampaikan itu nggak ada keraguan di dalamnya, dan kita perlu sangat percaya dengan hal itu. Oh
di saat kemarin-kemarin kita sempat ragu sama diri kita dengan harga dirian yang rendah juga, keberhargaan diri yang sedang rendah, toh pada akhirnya kita bisa kan melewatinya gitu ya atas izinnya Allah. Kenapa tidak kita bisa melalui yang sekarang dan yang seterusnya. Itu mungkin dari saya untuk bisa meningkatkan keberhargaan diri sesuai dengan pengalaman pribadi mungkin ya, seperti itu. Masya Allah, terima kasih Mbak Unda. Jadi relate lagi, ini mah kayaknya kayak sesi saya sendiri ya. Langsung ke ayat Al-Quran ya, betul. Masya Allah, jadi kita menentukan kayak panduan apa sih yang untuk ketika kita insecure ya Mbak Unda ya. Untuk naik lagi ya kan. Sehingga itu akan membuat kita apa pegangan pondasi kita. Nah, Mbak Eka gimana Mbak Eka nih? Untuk dari Mbak Eka supaya apa namanya dari persiapan ini menjawabnya dari pengalaman Mbak Eka. Oh, makasih dulu ya sama para kakak leader yang udah duluan sharing dan berbagi ya. Karena rasanya setiap kata-kata yang keluar dari hati itu sampainya ke hati juga ya semangatnya. Mungkin teman-teman juga ngerasain apa yang udah mau Una sampein, Bunda sampein, Bunda sampein. Eh, Kalau nyambung dari yang Mbak Prita sampein tadi ya, eh, tentang rasa apa tadi tak layak, tak cukup dan terabaikan. Kalau aku sendiri percaya kalau harga diri perempuan itu harga diri kita tuh bisa kita angkat kalau kita mulai mengakui dan menyadari setiap peran-peran kita walaupun ada yang menganggapnya itu adalah peran kecil gitu. Tapi kita sudah menyadari kalau aku sudah ada progres di sini gitu loh. Nah, kalau kayak tadi yang udah aku sampaikan ya, di bersemi itu kita banyak ibu, aku banyak menemui ibu yang ngerasa diri aku biasa aja gitu. Tapi ketika kita sudah belajar bareng dan belajar sama-sama gitu, terus kita tahu, oh hari ini aku bisa loh menahan diri untuk nggak meledak marah. Hari ini aku bisa loh bersuara lembut sama anak-anak aku seharian tanpa nada yang menyakiti hati anak-anak aku. Nah, bagi aku itu sudah sebuah prestasi yang sangat besar dan luar biasa gitu. Nah, jadi kita bisa apa ya? Harga diri kita tuh bisa bangkit bukan dari pencapaian-pencapaian besar, tapi dari keberanian kita tuh ngehargain setiap proses kecil yang sudah kita jalani setiap harinya gitu. Jadi kalau aku kan di bersemi itu belajar banget gimana bisa aku kan base-nya itu nggak lembut ya. Aku merasa aku tuh nggak lembut banget gitu. Kok bisa sih ada ibu tuh yang kalau sama anaknya tuh lemah lembut banget. Gimana sih aku berproses? Aku bisa loh nggak nyalahin keadaan kalau dengan bilang ini kan bawaan aku, ini kan bawaan lahir aku enggak gitu. Karena kan seperti yang tadi dibilangin Mbak Prita kalau fitrah ibu itu kan ada ya sudah terinstal gitu loh. Gimana sih ibu itu penuh kasih sayang sama anaknya. Terus kalau di Al-Quran Allah bilang eh, lemah lembut lah gitu dalam ini. Ini kok aku berat banget ya buat bisa lemah lembut itu. Ini perjuangan aku tuh eh, yang paling berat itu maksudnya setiap ibu tuh punya proses perjuangan yang berat ya. Tadi kayak benar, punya prosesnya sendiri gitu lah. Nah, setelah aku jadi ibu tuh kenapa aku merasa kok setiap anak itu berhak mendapatkan eh, kelembutan dan fitrah baik dari ibunya gitu loh. Nah, saat anak aku nggak ngerasain, ini kok ibunya kayaknya kesannya galak ya. Terus aku kan nggak ingin bersembunyi di balik kata-kata, ini kan bawaan aku tuh. Aku kan emang bawaannya eh, udah keras gitu loh, udah tegas kayak gini gitu loh. Nggak bisa lemah lembut dan ternyata itu bisa dilatih kok gitu. Setelah aku jumpa sama teman-teman di bersemu, bisa kok kita mengelola emosi kita lebih baik. Bisa kok sampai aku diajarin gimana latihan di depan kaca biar ngomong dengan miminya yang nggak nyebelin. Terus aku ngerasa, ih kok miminya kayaknya nyebelin ya. Terus saat komen sama anak gitu, ih emang iya gitu. Terus pas ngajak sendiri, emang ih mimi aku ternyata nyebelin banget ya gitu. Terus aku berlatih gitu loh di depan kaca gimana ya kalau responnya itu jadi kayak manis gitu. Terus nggak dibuat-buat, terus lemah lembut penuh kasih sayang ngomong sama anak. Dan itu tuh aku berjuang banget buat sampai mungkin anak-anakku eh, tapi suamiku sudah bilang oh kamu sudah berproses luar biasa. Nah aku tuh menghargai dan mengakui kalau proses aku tuh sudah sejauh itu gitu loh. Jadi aku harga diri aku bisa terangkat di situ. Aku nggak ngerasa aku nggak berharga lagi. Oh ya aku sudah aku sudah berproses.
Baik, Kak. Start ya? Low bed nampaknya tadi harus. Oke. Ya. Kalau gitu, Masya Allah. Baik, Kak sedang menyampaikan tentang bagaimana apa melatih ya setiap progres kecil. Masya Allah, ini luar biasa loh, itu bermakna banget. Baik, Kak. Oke. Oh, keluar ya. Selanjutnya, oke. Maaf ya, next aja deh. Aku sudah sedih. Eh, Nggak apa-apa, sedih bareng. Aku Lanjut Mbak bilang, Eka. Mbak Eka bilang gini, Mbak Eka sedang mengajarkan melatih setiap progres bermakna. Itu tuh aku ngerasain juga, Mbak Eka. Uh, Ya, tadi kan maksudku kalau Bunda tuh, oh ya perjuangan aku di sini loh gitu. Aku belum sampai di titik mungkin di titik yang orang lain sudah capai gitu. Tapi kan perjuangannya tuh loh, perjuangan aku sudah sebanyak ini diriku karena aku sanggup bertahan dengan segala perjuangan aku gitu. Sama kayak aku udah jadi ibu, terus aku lihat eh ih kok bisa ya ada ibu kayak ibu peri gitu. Terus setiap ngomong tuh lembut, terus penuh senyum kasih sayang. Terus terus aku kalau komen, terus lirikan matanya aja udah serem gitu. Aku ngerasa aku ngelirik anakku dia, anakku pasti takut gitu. Terus aku latihan loh Muna, gimana sih biar kalau saat aku bicara itu seperti kayak lagi tersenyum gitu. Terus itu aku latihannya berat banget. Eh, versi aku ya, tapi selama 10 tahun aku berlatih menjadi seorang ibu, aku ngerasa oke, progres aku sudah luar biasa dari aku yang enggak yang suaranya agak keras banget itu aku lumayan lembut. Yang biasanya kalau kasih ngobrol sama anak atau ngingetin anak-anak matanya agak melotot gitu, sekarang aku sudah enggak lagi. Nah, ternyata aku sudah sekeren itu, sudah berproses dan aku menghargai diri aku sudah berproses sejauh itu gitu. Keren banget loh Mbak Eka. Buat aku, dan aku apresiasi sekali loh dengan hal-hal kecil itu. Maksudnya pasti nggak hanya saya ya, aku baik Bu Nail. Tapi kita semua ya mengapresiasi progres kecil itu, it's really meaningful banget loh Mbak Eka. Kalau buat aku latihan yang Mbak Eka, aku juga menangis juga loh Mbak Eka. Latihan itu tuh kalau aku nyebutin dalam progres aku yang Mbak Eka ya, aku bilangnya aku perlu merdeka dengan pikiranku dan aku perlu jujur, tulus sama diri aku. Waktu aku latihan, masih tiap hari tuh ini salah, terutama untuk mengenal diri sendiri, tubuh. Karena seideal data, misalnya kalau pengalaman aku gini Mbak Eka, dataku mungkin rasanya kita sama yang Mbak Eka, cuman kasusnya berbeda. Rasanya yang sama nih, gimana nih aku menikmati progresku nih setiap detilnya kan. eh Holistiknya udah Masya Allah, data pun misal dari yang data semuanya defisiensi teman-teman sampai semuanya excellence, tapi kok ini nggak working ya. Nyambut lagi ke Mbak Unda, aku langsung sujud, aku bilang gini, saya nggak bisa mengendalikan apa yang ada di dalam tubuh saya karena itu di luar kendali, tapi saya bisa mengapresiasi pikiran saya. Selanjutnya ya Allah, ya udah, saya tetap baik, pola tetap baik, hidup tetap baik, semua merdeka, free, bebas, merdeka, dan merdekakan hasil Allah aja. Aku mau melakukan yang terbaik, potensi apa yang bisa aku miliki, dan aku ingin sharekan pengalaman ini, bagaimana menjadi merdeka yang seutuhnya, merdeka dari pikiran, jujur sama tulus. Itu Mbak Eka, Masya Allah, luar biasa sekali. Maksudnya malah mengena di aku, hal kecil pun memang betul-betul diapresiasi gitu. Masya Allah. Selanjutnya, kita lanjut ke Mbak Linda. Mengasihi sepenuh cinta. Silahkan. Kasih Mbak Onai. Yang mendengar pendapat teman-teman semua apa ya betul-betul apa pengalaman yang sangat kaya yang benar-benar senang sekali bisa berada di sini mendengar teman-teman seperti itu. Kalau saya sendiri membersamai kan selama ini 3 tahun ya lebih banyak membersamai ibu-ibu menyusui MPASI itu memang semua related bukan hanya
berkutat dengan ASI dan MPASI, tetapi banyak hal yang ikut berkaitan dengan masalah ibu. Mungkin dari situ akhirnya banyak dari peserta kelas yang kami buat itu akhirnya japri karena ternyata bukan di situ masalahnya. Jadi kita itu para ibu ya punya banyak masalah yang bukan hanya eh, masalah fisiknya, masalah pertumbuhan anak, tetapi sebenarnya kita sendiri para bunda punya masa lalu yang itu sebenarnya yang mempengaruhi nanti pola asuh kita seperti apa, dan itu dari itu saya jadi semangat dengan membersamai mereka. Saya jadi semangat bagaimana sih eh, belajar untuk membantu mereka, membersamai mereka untuk bisa bagaimana mengelola ruang batin, karena ketika mereka tidak bahagia, ketika mereka tidak bisa menikmati perannya, maka eh, semua usahanya jadinya tidak memuaskan. Ketika mungkin dia pengen menyusui, sementara dia masih ada masalah mungkin dengan ibu kah, dengan mertua kah, atau mungkin dengan pasangan, itu semua akan mempengaruhi. Dan itu membuat saya terus mengupgrade diri supaya bisa lebih maksimal membersamai mereka, bukan hanya belajar tentang ASI MPASI, tetapi sama dengan teman-teman yang di kelompok ini juga ikut belajar tentang bagaimana mengelola ruang batin para bunda supaya mereka mengenal dirinya. Nah, sebenarnya ketika mereka mengenal dirinya, mengenal kondisi dia saat ini seperti apa, itu jadi pengalaman yang sangat berharga buat dia mencari bantuan. Kemana saya bisa mencari bantuan? Dengan tahu kondisi saat ini, jadi eh, kami membantu mereka mengenali kondisinya dan tahu kemana mereka harus meminta bantuan. Jadi bukan tinggal sendiri, tapi cari komunitas atau bantuan profesional yang mungkin bisa membantu. Saya kira demikian. Terima kasih, Mbak. Masya Allah, Mbak Linda berarti mensupport untuk memerdekakan ya, Masya Allah, dengan Iya. mencari bantuan profesional, terus menggali lagi lebih dalam, ternyata akhirnya konek-konek. Nah tadi nih, Mbak Linda nanti itu akan nyangkut ke, saya akan rangkum nanti di pertanyaan 345 saya create bagaimana memerdekakan batin, kemudian bagaimana juga kita merdeka dari beban ekspektasi, standar sosial atau luka, sehingga kita mampu mencintai diri kita, dan bagaimana bentuk perjuangan di zaman yang sedang kita hadapi ini, langkah apa aja yang bisa kita mulai agar hidup lebih merdeka, bermakna, dan sejahtera. Nanti itu terakhir, kita tutup dulu nih sama Mbak Andini, nanti baru lanjut ada Mbak Binar Puli ya untuk sesi pertanyaan yang terakhir. Silakan Mbak Andini, sudah bisa dari ruang cahaya Ibu? Belum? Oke, kalau belum, kita langsung aja ya di pertanyaan yang terakhir, karena ternyata nggak terasa loh teman-teman, kita tinggal 30 menit lagi. Mudah-mudahan kita akhiri di sesi pertanyaan yang terakhir ini, lalu baru sesi tanya jawab ya, waktunya kita akan cukupkan. Jadi pertanyaan yang terakhir, yang tadi nyambung dari Mbak Linda ya, bagaimana kita membangun kemerdekaan batin, lalu merdeka dari beban ekspektasi, standar sosial, atau luka emosional yang membelenggu selama merdeka nih, 80 tahun kemerdekaan kita berjuang untuk mencintai diri kita di perjuangan zaman sekarang ini. Maka langkah apa nih yang bisa kita mulai hari ini agar hidup lebih merdeka, bermakna, dan sejahtera? Mbak Binar, dari Binar Puli mungkin ya? Bisa nih, last deh. Baru gabung sepertinya ya. Apa saya yang baru memperhatikan? Kalau Kalau belum Mbak Resi sekaligus sama yang tadi aja ya. Saya sampai ketinggalan Mbak Resi. Mohon maaf. Yang pertanyaan yang tadi sekalian yang penutup ya Mbak Resi, silakan. Iya. Monggo Mbak Resi. Saya terkesima menyimak teman-teman. Sebenarnya udah bisa sesi tanya jawab ya Mbak Una ya. Mungkin teman-teman Ya, ya. ini
setelah ini Boleh kita sambil lanjut nunggu ya. tanya jawab tadi ya. Mbak Resi juga udah menyampaikan sambil tunggu Oke. sesi tanya jawab. Teman-teman silakan tanya jawab di chat box atau mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa angkat tangannya. Nanti saya persilahkan sambil tunggu teman-teman. Mau nanya Buna. Ya. Oke, nanya silakan Mbak Laila. Tanya dulu ya, baru nanti sambil jawab yang itu ya, yang pertanyaan terakhir ya. Silakan Mbak Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buna, Bu Resi, semuanya, Waalaikumsalam. Masya Allah. Senang banget Waalaikumsalam bisa Mbak Laila, di- silakan. Ya, eh, pertanyaannya begini, apa yang bisa kita lakukan ketika kondisi kita hanya bisa di satu titik yang mentok banget, ibaratnya tadi kan dijelasin bahwa apa namanya lingkungan itu sangat berpengaruh, sangat ya berpengaruh lah ya, seperti itu. Eh, Lalu bagaimana ketika kita ada di titik yang tidak bisa berbuat banyak kecuali hanya bertahan di lingkungan itu yang mana itu sebenarnya sangat membuat kita itu jadi tidak berdaya gitu ya. Gitu. Nah, di sisi lain menerima, mengambil hikmah, menyelami, tapi di sisi lain memang mental itu kayak benar-benar diaduk-aduk ya kayak jadi ya merasa jadi mental kena korban juga kayak gitu ibaratnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika kita hanya bisa di satu titik itu dan kita merasa sebenarnya tidak berdaya dengan adanya lingkungan itu. Terima kasih Buna, terima kasih semuanya. Sama-sama Mbak Laila, ini berarti mental korban ya. Saya persilakan, mungkin tadi ngomongin mental korban Mbak Andini ya. Monggo Mbak Andini Iya, berarti Mbak, ya. benar. Tadi nyari Mbak Andini Mohon juga. maaf. Ada iklan dulu tadi. Iya, silakan Mbak Ya. Andini. Terima kasih Mbak yang sudah bertanya. Bismillah ya. Saya hanya sharing aja. Bukan berarti untuk menggurui gitu ya. Berdasarkan saya bertahun-tahun gitu ya. Eh, Seperti apa ya? Kayak di suatu kondisi yang sampai saya pernah kayak seneng gitu dengan mental korban juga. Oh, nggak apa-apa ya. Jadi saya mah ada emang gini gitu ya. Nggak apa-apa lah. Ada kata ini juga apa orang yang terzolimi apa doa-doanya terkabul kayak gitu kayak malah seneng gitu jadi korban tuh ya. Biarin lah orang pada apa-apa ke saya jahat juga nggak apa-apa lah. Dan saya mah nanti biar doanya terkabul. Saya sempat pernah di titik itu gitu ya. Tapi setelah lama-lama kok orang di sekitar saya terkena dampaknya gitu ya, terutama anak gitu ya. Jadi anak saya tuh sering sakit, sering banget sakit, sering demam, sebulan sekali tuh hampir ke dokter anak gitu ya. Dan ternyata itu sumbernya dari saya gitu ya, sebagai ibu yang memberikan gelombang energi yang nggak baik gitu ya untuk anak di rumah. Akhirnya pernah satu momen saya di apa ya, kayak di eh, terkena apa ya, isinya dibangunin hey hey gitu ya, kamu tuh seorang muslim gitu ya mempunyai agama dan Allah tuh udah ngasih kamu misi spesifik apa gitu, kamu ada hadir di dunia ini, ayo dong gitu, kamu keluar deh dari zona nyaman kamu sebagai korban gitu kan. Jadi oh iya ya, saya tuh bisa jadi ini ya gitu ya, bisa jadi salah satu hamba Allah yang mempunyai misi spesifik di dunia ini untuk membangun kembali peradaban muslim yang baik gitu ya. Kenapa saya malah apa ya, malah senang gitu ya dijadiin korban gitu ya. Akhirnya dari situ saya sadar gitu, oh berarti selama ini saya nggak baik nih, saya selama ini terlalu nyaman dengan zona sebagai korban agar doa-doa saya terkabul, padahal itu salah kaprah gitu ya. Akhirnya ingat bahwa Allah tuh hanya menerima orang-orang yang berjiwa tenang. Selama ini karena saya nggak tenang gitu ya, jadi dan itu juga yang menjadi saya eh, berani gitu ya untuk mencari pertolongan, eh, bahwa saya ternyata ada sesuatu dalam diri saya yang harus saya perbaiki. Saya sudah berobat medis gitu ya, lalu hipnoterapi juga gitu. Akhirnya di satu titik ya betul kita harus berjuang gitu, seperti tadi teman-teman yang bilang gitu bahwa Mbak Midah bilang bahwa kita harus sadar dulu gitu. Oh ya, kita sadar kita berada di suatu kondisi yang nggak baik, oh, yaitu
menyenangi menjadi korban gitu ya. Nah, itu akhirnya saya mulai mencari pertolongan, dan alhamdulillah gitu ya. Sampai sekarang saya masih terus berjuang mencari keriduan Allah dengan cara-cara pertolongan Allah bersama teman-teman di sini juga sebagai penguat saya gitu ya, bahwa saya nggak sendirian gitu ya, banyak teman-teman saya. Masya Allah. Ada yang mau menambahkan mungkin dari leader? Mbak Unda mungkin apa? Unda mungkin mau menambahkan? Terkait lingkungan ya. Mm-mm. Oh ya boleh. Kalau terkait lingkungan, kita boleh untuk punya batasan diri. Kalau misalnya ada lingkungan-lingkungan yang tidak memberdayakan gitu ya. Misalnya ada lingkungan yang kalau sekarang ada istilah apa ya? Toxic gitu ya. Toxic relationship, toxic people dan lain sebagainya. Kita boleh untuk memberi batasan. Memberi batasan ini bukan berarti memutus silaturahmi atau apa ya, tapi hanya kita tahu kapan harus ngobrol lebih deep gitu ya, menjadikan dia benar-benar bestie, circle yang lebih kecil atau seperti apa menjadi bestie gitu ya. Kita bisa memilih mereka menjadi bestie atau tidak. Tapi kan ada batasan tersendiri. Kemudian tadi kan nyambung sama yang Teh Andin tentang gelombang energi. Ini berkaitan juga sama ruh ya. Kan kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang memiliki ruh yang sama dengan kita. Kalau di ibu profesional ya, Ibu Septi, burung akan berkumpul dengan bulu yang sama katanya gitu ya. Jadi ketika ada, kalau saya pribadi ya ini ya, bismillah, ketika ada hal-hal di sekitar saya yang sekiranya tidak sesuai, selain saya membuat batasan diri, saya kembali ke diri saya. Apa ya yang perlu saya perbaiki sehingga gelombang-gelombang yang negatif ini tidak menarik orang-orang yang sekiranya kurang baik terus mendekati saya gitu. Karena ya tadi ruh tadi ya, saya percaya dengan ruh tadi dan juga bulu-bulu burung tadi ya, burung akan berkumpul dengan burung yang sama. Jadi dua hal mungkin dari saya. Yang pertama tadi membuat batasan diri, kemudian membenahi dari gelombang energi diri. Barangkali ada hal-hal dalam diri kita yang memang perlu dibenahi ya, belenggu-belenggu tadi ya, dan lain sebagainya yang akhirnya menarik orang-orang untuk akhirnya stay deket kita gitu. Itu mungkin mudah-mudahan menjawab ya Mbak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Kalau enggak, kalau belum ada, kita mungkin lanjutkan di diskusi yang ini ya, sharing talk show yang di sesi terakhir ya, pertanyaan terakhir ya. Yang tadi saya ulang lagi ya, teman-teman semuanya. Jadi 80 tahun negara kita sudah merdeka, kita juga belajar untuk bagaimana cara kita membangun kemerdekaan batin kita ya, merdeka dari rasa bersalah saat ingin hati kita mungkin lagi down, kemudian bagaimana uh, kita juga merdeka ya dari beban ekspektasi, standar sosial atau luka emosional ya yang membelenggu. Nah, jika mencintai diri sendiri dan membantu memerdekakan orang lain adalah bentuk perjuangan zaman ini dari para narasumber, dari teman-teman leader komunitas, apa yang mau disampaikan atau langkah apa yang bisa kita mulai hari ini agar hidup lebih merdeka, bermakna, dan sejahtera. Baresi deh. Sebenarnya sudah nyaman mendengarkan. Gitu. Baresi orang lagi serius jawabannya mendengarkan. Iya, sudah nyaman mendengarkan teman-teman tuh. Alhamdulillah mendapatkan banyak Insight ya. Iya, betul sekali gitu ya. Saya juga. Seperti Richard gitu ya. Richard banget Richard banget ini. Iya, betul. Sebenarnya jawaban atau penyampaian teman-teman semua tadi sudah merangkum ya. Kalau dari saya ini tadi langkah apa yang bisa kita lakukan gitu ya, langkahnya tadi saya
merasakan gitu ya, merasakan bahwa ternyata kita harus terus belajar nih, terus belajar untuk bisa tadi menyadari kemudian ada apa sih di diri saya kayak gitu ya. Kita harus terus belajar dan terus bergerak meskipun dengan langkah-langkah yang kecil gitu ya tadi, tapi ada gerakan yang kita lakukan gitu. Jadi terus bergerak, terus belajar dan terus bergerak meski dengan langkah-langkah kecil, karena itu sebuah progres. Dan di situ kita tadi seperti Mbak Eka ya, langkah kecil itu, progres kecil itu akan meningkatkan rasa percaya diri kita, harga diri kita seperti itu ya. Gitu. Kemudian uh, ini ya mungkin kita punya sebuah value atau nilai yang kuat yang kita yakini gitu, sehingga tidak terombang-ambing ya, terombang-ambing. Kita punya indikator sukses kita sendiri gitu, punya indikator sukses sendiri, kita terus belajar, terus bergerak menuju indikator sukses kita itu gitu. Dan ini banget sih untuk kita berada di dalam komunitas yang se-value gitu ya, bisa saling bergandengan tangan gitu ya. Jadi menemukan teman burung yang bulunya sama itu tadi gitu. Menemukan bulu-bulu yang sama. Mungkin itu Mbak Una dari saya. Oh, Mbak Resi itu, Ya. oh udah dengeran ya. Tadi pertanyaan yang tadi penanya tadi minta juga dijawab sama Mbak Resi. Request. Oh ya gitu ya. Oke. Sebentar, saya baca dulu. Bagaimana ketika kita merasa kurang kebermaknaan hidup di saat full di dalam rumah membersamai 2 anak homeschooling? Ataukah ada salah persepsi tentang kebermaknaan itu mengingat sebelumnya aktif di luar rumah? Ya. Cocok banget sama Mbak Resi, kan Oma Project, mantap. Memang rezeki Allah sudah, subhanallah ya, Masya Allah ya, Allah sudah takarannya pas. Ya. Saat kita sudah memilih atau memutuskan tadi Mbak untuk membersamai anak-anak homeschooling gitu ya, itu kan berarti prioritas utama kita itu gitu. Saat saya dulu memutuskan untuk sudah memutuskan untuk menjadi rumah tangga dan ibu rumah tangga dan akan membersamai anak-anak, itulah jalur ibadah utama saya, salah satu jalur ibadah utama saya gitu ya, selain kita taat kepada suami seperti itu. Jadi justru disitulah letak kebermaknaan utama kita gitu. Akan sangat bermakna nih kita membersamai anak-anak homeschooling. Jadi homeschooling anak-anak ini arahnya nanti kemana gitu ya, kita harus jelaskan. Kita punya indikator sukses ya, kita punya tujuan besar, big goal di sana yang akan kita raih bersama anak-anak dan suami. Nah disitulah justru kita merasa sangat bermakna gitu, karena setiap langkah, setiap hari yang kita lakukan bersama anak-anak, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu ya. Kalau hakikatnya homeschooling itu kan pembelajarannya 24 jam gitu ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu ada sesuatu yang bermakna gitu. Bahwa di situ apa ya, mungkin dilihatnya dulu sering ya, saya saat bersama anak di rumah, di luar rumah itu sering dicapa nih sama ibu-ibu yang lain begitu, lagi santai ya Bu gitu. Kayak seakan-akan saya tuh nggak punya kerjaan gitu ya, memang nggak ngapa-ngapain gitu. Itu sering banget gitu, karena ibu-ibu di sekitar saya kan sibuk ya, sibuk, mereka bekerja, mereka berini, sibuk, itu sering di ini seperti itu. Tapi saya menjawabnya dengan iya gitu ya, dengan senyum gitu ya, dengan senyum dan bahagia. Mungkin bagi mereka kita nggak ngapa-ngapain gitu ya, tapi bagi kita itu luar biasa saat kita bisa membersamai anak-anak melihat awan gitu ya, melihat awan bersama. Awan ini bentuknya apa nak gitu, subhanallah ya nak, langit kita ini gitu ya, oh rumah itu bentuknya segitiga ya, segala apapun yang kelihatannya di situ mungkin nggak ngapa-ngapain, tapi disitulah kebermaknaan kita gitu. Jadi yaitu makna bermakna itu mungkin ya Mbak, persepsinya betul bahwa memang sesuatu yang sangat biasa, sekedar merapikan tempat tidur bersama, menyiapkan sarapan bersama, belanja di tukang sayur bersama anak-anak gitu ya, itu sangat bermakna gitu ya. Semoga menjawab ya Mbak Laila.
Masya Allah, tabarakallah. Oke, Bunda Laila ya. Masya Allah. Itu udah luar biasa sekali kena. Oke, kita lanjutkan ke sesi closing ya, pertanyaan terakhir ya. Mungkin beberapa, tidak semua narasumber boleh ya, karena waktunya 10 menit lagi sebelum saya closing. Silakan, ada yang mau menanggapi untuk pertanyaan yang terakhir tadi? Mau siapa? Silakan ini. Siapa yang mau menyampaikan? Saya beri kesempatan kepada narasumber. Udah open open Oh, ini. pencet kayaknya ini. Gak apa-apa, simpel apa kan simpel, efektif. Aduh, apa ya? Oh, ini aja mungkin ya. Bismillah. Memaknai ulang apa itu produktif dan kebermanfaatan dan juga kebermaknaan diri. Kadang kita memakai kamus orang lain, produktif itu seperti apa. Kita melihat orang lain, oh produktif itu ketika punya banyak sertifikat, oh produktif itu ketika bisa kerja di luar rumah, oh produktif itu ketika bisa jadi pembicara, oh produktif itu begini-begini. Nah, kadang kita memakai kamus yang berbeda, maka kita bisa punya kamus sendiri, kita punya pemaknaan sendiri tentang apa itu produktif. Selama yang tadi kata Mbak Resi, kan menemani anak dan lain-lain, selama kita lakukan untuk pahala ya, meraih ridhonya Allah, bukankah itu produktif yang sebenarnya gitu ya. Jadi ketika kita memaknai ulang, kita punya kamus kita sendiri bahwa oh produktif menurut saya apapun yang saya lakukan ya, even tidur pun itu bisa dikatakan produktif ketika kita niat ya Allah saya mau tidur untuk recharge energi saya supaya nanti pada saat bangun tidur saya bisa lanjut melakukan aktivitas, bisa ibadah dengan maksimal karena saya udah isi energi, itu kan produktif juga gitu. Jadi mudah-mudahan dengan pemaknaan yang baru tentang apa itu produktif, apa itu diri yang bermakna, kita jadi merasa bermakna apapun yang kita lakukan. Itu mungkin Buna Masya dan Mbak Allah, Laila. sudah melengkapi, sudah close, maksudnya jawabannya lengkap ya Mbak Laila ya. Nah, sekarang ke Mbak Hamidah. Bagaimana nih pertanyaan yang sudah saya ekstrak? Jika mencintai diri adalah bentuk perjuangan di zaman ini ya, yang tadi bagaimana memberikan batin, beban ekspektasi, standar sosial, pokoknya ini di ekstrak lah ya. Langkah apa sih yang bisa kita mulai hari ini agar hidup lebih merdeka, bermakna, dan sejahtera? Ya, Kita sekarang bahas yang itu. kita nyambung tadi jawabannya Unda. Ya. Kita punya kamus sendiri ya. Jadi selain kita punya kamus sendiri, langkah yang bisa kita lakukan adalah fokus sama diri sendiri. Eh, selama sampai seusia ini kita hidup, pasti ada hal yang kita sukai dan kita terus melakukannya. Dan kita merasakan manfaat dari situ. Kenapa tidak mulai memperdalam hal itu supaya manfaat nggak cuma buat kita, tapi buat yang di sekeliling kita, buat anak-anak kita, buat keluarga besar kita. Ketika kita melakukannya di situ, fokus ya di situ, kayaknya omongan orang lain udah aja nggak jadi penting gitu. Karena kita sudah asik di situ dan mendapatkan manfaat dari situ, yang lain akan melihatnya keren ya. Biasa kan kita hanya dilihat secuplik saja dalam satu bagian dalam hidup kita, cuma dilihat ya secuplik gitu, dan orang akan melihatnya keren ya udah sampai situ tanpa orang tahu bahwa kita sudah melakukannya sebegitu lama. Dan kita kadang-kadang kalau kita sudah melakukan itu dengan suka, kita kadang lupa waktu bahwa iya ya udah selama ini ya bisa ya kita bertahan. Jadi fokus aja sama yang sudah kita lakukan, yang kita sukai dan itu bermanfaat buat kita. Kita tidak merugikan orang lain. Justru kita meluaskan manfaat yang sudah kita lakukan sendiri dan dirasakan orang lain. Itu. Masya Allah, Mbak Hamidah. Berarti nggak egois kan kalau kita fokus sama diri kita, ya kan? Punya rules di kehidupan kita, terus ternyata bisa memberikan dampak sama orang lain. Seperti tadi Mbak Eka, ya kan? Latihan berprogres terus, ya kan? Terus berprogres. Sampai akhirnya, ih, kok sudah segini tahun ya? Kok aku happy ya? Kok aku seneng ya dengan apapun kondisinya? I'm a winner gitu loh. Pemenang kehidupanku ya Allah, spiritual yang naik gitu. Hanya aku, Allah, dan orang-orang yang sebulu, kalau kata Mbak Resti ya, yang sama gitu. Jadi misi kita clear gitu ya, mengetahui pola itu. Ya, terakhir,
Siapa lagi ya? Belum nih. Dari Mbak Eka, Mbak Eka. Nanti Mbak Eka, Mbak Andini, Mbak Rosinda ya. Boleh ya? 1 menit sebelum saya closing. Mbak Eka. Iya. Tadi yang pertanyaannya yang terakhir ya, gimana Ya, apa? mencintai diri kita Oh dalam ya, bentuk perjuangan di zaman ini ya, yang tadi untuk memerdekakan batin, ya kan, beban ekspektasi, standar sosial, ya kan, agar kita hidup lebih merdeka, bermakna dan sejahtera. uh, kalau aku itu memilih untuk melangkah sedikit demi sedikit, walaupun kecil tapi konsisten dan berkelanjutan gitu. Jadi uh, apa ya? Hmm. Terus melangkah sih, Mbak Una. Jadi kalau hari ini Hmm. aku berprogres untuk kayak yang aku sampaikan tadi, aku berprogres. Eh, saya pengen jadi ibu yang seperti ini gitu ya. Hmm. Dengan kamus versi saya sendiri dan saya Hmm. sedang berprogres, maka saya akan melakukan itu Hmm. selangkah demi selangkah, walaupun kecil gitu, dan nggak peduli orang, walaupun orang lain lihat sepertinya kamu tidak berprogres, sepertinya kamu tidak ada perubahan di situ-situ aja, tapi saya merasa aku setiap hari melangkah dan melakukan hal baru gitu. Jadi aku akan tetap di langkah ini dan akan tetap di track ini sampai ke titik tujuan gitu. Jadi teruslah Uh, melangkah. Masya Allah. Jadi kayak afirmasi tiap hari ya Mbak Eka ya, dari progres Iya, itu ya. iya bener. Maksudnya eh, kita percaya gitu loh kalau setiap progres kita itu pasti akan ada hasilnya kalau kita konsisten kan. Kita juga disarankan, kita juga dibilangin kalau ibadah yang konsisten itu lebih disukai gitu loh. Jadi Hmm. walaupun kita melakukan progresnya kecil dan orang lain nggak lihat gitu, dan Hmm. orang lain nggak mengakui proses kamu itu, tapi yang penting adalah eh, aku mengakui prosesku ini, aku sudah memproses, walaupun kecil, semua perubahan itu pasti akan ada. Aku yakin sama langkah-langkah yang diambil gitu loh, Buna. Jadi walaupun eh, seperti tadi yang dibilang Mami, nggak peduli orang lain tuh mau lihat progresnya. Kayaknya kamu nggak ada progres deh. Kayaknya kamu gitu-gitu aja. Enggak, aku tahu aku sudah berusaha gitu kan. Yang tahu progres dan usaha kita yakin diri kita sendiri kan gitu. Jadi aku akan tetap melangkah gitu di langkah yang sudah aku pilih ini. Walaupun menurut kamu aku tidak berpindah. Hebat ya. Senang ya kalau di lingkungan yang terus baik, Masya Allah, luar biasa. Mbak Andini gimana Mbak Andini? Ya, Luar Bismillah. biasa. Kalau dari saya sih Mbak, membuat jurnal syukur setiap hari, melis apa-apa saja yang sudah Allah berikan gitu ya, rezeki. Karena kalau kita selami gitu ya, bahwa tidak ada celah satu titik pun gitu ya untuk kita tuh nggak bersyukur dengan kehidupan kita yang sekarang gitu, mau manis pahit sedih senang gitu, itu tuh memang udah Allah tuliskan untuk kita, gariskan untuk kita, membersihkan kita dari apa ya, dari istilahnya kotoran-kotoran, atau ya membersihkan jiwa kita sampai kita nanti bertemu dengannya gitu. Itu sih Mbak. Jadi membuat jurnal syukur, mengirim cinta atau doa-doa baik kepada orang yang baik maupun yang tidak baik kepada kita gitu. Itu Masya Allah gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab untuk pertanyaannya. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Mbak Andini, itu langsung actionnya ya, tindakan berarti actionnya buat jurnal syukur. Tadi Mbak Eka dikombinasi dengan afirmasi tiap hari. Oke, selanjutnya Mbak Linda. Ini terjawab, Masya Allah ya. Terima kasih Mbak Una. Kalau saya pribadi, saya terus berusaha memperbaiki diri, terus Hmm. berusaha bersyukur, Hmm. ridho dengan segala ketentuan Allah, kemudian progres memperbaiki diri agar bisa menebarkan vibrasi positif dimanapun kita berada. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Setelah Mbak Linda menyampaikan, tidak terasa 1 menit lagi, kita sudah di ujung acara kita. Kalau boleh saya uh, simpulkan, sebenarnya sesi hari ini buat saya tuh meaningful banget teman-teman. Dan ini semua menjawab puzzle-puzzle jurnal kehidupan saya. Allah hadirkan teman-teman sini semuanya. Semoga teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama. Hari ini adalah sebuah
hari kemenangan buat saya juga, buat kita semua, bukan hanya saya. Spesialnya mungkin ya, karena saya merasa luar biasa sekali hari ini bahwa begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, begitu banyak momen kebersamaan yang nggak terasa sudah hampir berapa lama nih ya, dari jam, kalau di Malaysia itu dari jam 2 2 setengah ya sampai jam 4, 1,5 jam ya kan. Di sini sudah mengalirkan semua makna dan menjawab, dan seolah-olah saya tuh jawab ngomong gini, ya Allah terima kasih banyak, selama ini saya on the track. Ya Allah terima kasih banyak, di depan saya semua hebat, saya tidak merasa insecure, saya bermanfaat, saya merdeka dengan pikiran saya merdeka dengan progres saya merdeka dengan tindakan saya, dan saya kembalikan lagi kepada ayat-ayat-Mu yang sungguh indah ya Allah, dan saya akan terus menebarkan kebaikan. Semoga energi ini juga terasa buat teman-teman, tadi vibrasi dan energinya ya kan, gelombang-gelombang, meskipun saya di berbeda negara kita ya. Terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah hadir dan mengikuti ruang hangat ini hingga akhir. Hari ini kita diingatkan mencintai diri kita sendiri, bukan bentuk egois, tapi fondasi dari kehidupan yang sehat, merdeka, dan sejahtera bagi diri kita, keluarga, dan masyarakat. Semoga setelah ini teman-teman bisa mengaplikasikan dan bisa menemukan quote yang tidak hanya sekedar aku layak, aku berharga, aku pantas, tapi aku merdeka dan aku pemenang kemerdekaan itu sendiri dengan pikiran-pikiran yang sudah dianugerahkan oleh Allah. Kita dengarkan tubuh kita, diri kita, peluk emosi kita, dan hargai perjalanan ini, karena perempuan yang mencintai dirinya adalah cahaya bagi sekelilingnya. Ini saya rangkum semuanya tadi ya, karena banyak sekali, semuanya penuh dengan wah luar biasa. Sebelum kita akhiri, mari kita buka kamera untuk kenangan-kenangan yang indah, karena kita akan foto bersama. Silakan, ada yang mau mengambil foto? Baik. Buka kamera. Ya, silakan teman-teman yang ingin berfoto bersama. Terima kasih semuanya. Ya, oke. Sudah siap? 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah. Teman-teman semuanya, terima kasih. Sampai jumpa di ruang bermakna berikutnya. Salam hangat dan merdeka untuk semua perempuan hebat yang ada di sini dan seluruh perempuan Indonesia. Saya akhiri dengan bacaan alhamdulillah, 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 astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di waktu Waalaikumsalam warahmatullahi selanjutnya. wabarakatuh. Makasih leaders, makasih kawan-kawan semua. Terima kasih. Izin saya tutup.